Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dartim SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dan juga teman-teman yang kami banggakan dan berbahagia. Di sini kami akan menyampaikan materi ke-8 yakni tentang dinamika sejarah munculnya perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 12 yang beranggota Nurul Ulfa Fauziah dengan NIM G0002000178, Randy Mailana Rizky SP dengan NIM G0002000180. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Randy. Kami persilahkan. Baik. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam STI di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu, dinamika dan perkembangan pendidikan tinggi Islam dimulai. Setelah terbentuknya STI berubah menjadi UII, perkembangan berikutnya Fakultas Agama UII dinegrikan menjadi PTAIN. Kemudian, fase berikutnya muncullah IAIN dan STAIN. Selain itu, muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta baik berbentuk universitas, institut maupun sekolah tinggi. Paradigma baru perguruan tinggi itu pada dasarnya bertumbuh kepada 3 tungku utama, yakni 1. Kemandirian lebih besar, greater autonomy dalam pengelolaan atau otonomi. 2. Akuntabilitas atau tanggung urai, greater accountability, bukan hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggung jawab, tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan, dan program-program yang diselenggarakan. 3. Jaminan lebih besar terhadap kualitas, greater quality assurance, melalui evaluasi internal evaluation, yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan, dan evaluasi eksternal, external evaluation, oleh Badan Akreditasi Nasional. Perguruan tinggi sebagai subsistem dalam pendidikan nasional menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 24 Ayat 2 disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan bahwa perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Oleh karena itu, perguruan tinggi pada hakikatnya dapat mengembangkan diri sesuai dengan amanat undang-undang, apalagi dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Tujuan BHP, sebagaimana dalam bab 2 pasal 3 bahwa Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Sejarah dan perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Eksistensi lembaga pendidikan tinggi Islam pada dasarnya didorong oleh 2 faktor utama. Yang pertama, faktor internal, yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada 1927. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air dan masuknya pengaruh ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Pendidikan tinggi Islam Indonesia merupakan wahana yang penting dalam pembentukan peradaban Islam. Dalam pembentukan peradaban Indonesia masa depan, lembaga yang didirikan sejak awal kemerdekaan ini telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional melalui peraturan dan perundangan yang dibuat oleh pemerintah.
Pendidikan tinggi Islam mengalami dinamika pengembangan antara lain dari STAIN atau IAIN menjadi UIN. Juga berkembang sekolah tinggi Islam swasta dan universitas Islam negeri. Eksistensinya terus berkembang di era globalisasi sekarang. Era global ditandai oleh berkembangnya iptek yang membuat kehidupan manusia terbuka bergaul dengan manusia lain di tempat yang jauh. Pendidikan tinggi Islam kini juga di tengah perdagangan internasional, termasuk perdagangan antar negara Asia yang harus direspon oleh pendidikan tinggi Islam agar memproduk lulusan yang berkualitas. Dinamika perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dari perspektif sejarah, penulis mengklaim bahwa perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia adalah STI, didirikan di Jakarta pada tahun 1945, yang 3 tahun kemudian ditransformasi menjadi UII di Yogyakarta pada tahun 1951. Selanjutnya, pemerintah mendirikan PT AIN di Yogyakarta dengan menegrikan Fakultas Agama Islam pada UII. Di samping itu, pemerintah mendirikan ADIA atau Akademisi Dinas Ilmu Agama di Jakarta pada tahun 1957. Pada zaman pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, umat Islam Indonesia mulai berkeinginan bercita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi. Setidaknya ada beberapa fakta sejarah yang dapat dikemukakan antara lain. 1. Muhammad Natsir mengemukakan dalam bukunya Kapital Selecta bahwa Dr. Saniman menjadi penggagas untuk mendirikan sekolah tinggi Islam di 3 tempat yaitu Jakarta, Solo, dan Surabaya. 2. Mahmud Yunus mengemukakan bahwa di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru Agama Islam. 3. Dalam Kongres 2 Majelis Islam A'la Indonesia yang berlangsung tanggal 2-7 Mei 1939 dalam salah satu agendanya adalah tentang perguruan tinggi Islam. Akhirnya merealisasikan pendirian perguruan tinggi Islam di Solo yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama Islamic Middle Bar School atau IMS. Kehadiran perguruan tinggi Islam di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dalam memorandumnya, Dr. Antus Muhammad Hatta menyatakan bahwa agama adalah salah satu tiang kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, penduduk Indonesia 90% beragama Islam, maka pendidikan agama Islam adalah salah satu soal maha penting dalam memperoleh kedudukan masyarakat. Untuk itu, perlu didirikan sekolah tinggi Islam. Pada masa revolusi STI, ikut pemerintahan pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ulfa. Baik, paradigma baru pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, kajian ulang tentang perguruan tinggi semakin menemukan momentumnya dengan terjadinya krisis moneter yang disusul krisis ekonomi, politik, dan sosial. Pengembangan pendidikan tinggi harus dilihat dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tingkat konsep dan paradigma perguruan tinggi. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan pendidikan tinggi, baik pendidikan tinggi umum maupun pendidikan tinggi Islam, sekaligus pula harus mempertimbangkan perubahan dan transisi sosial, ekonomi, dan politik nasional dan global. Paradigma baru perguruan tinggi yang sekarang ini di Indonesia menjadi kerangka dan landasan pengembangan perguruan tinggi, merupakan hasil dari pembahasan dan perumusan yang telah dilakukan sejak waktu yang lama, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Paradigma baru perguruan tinggi itu pada dasarnya bertumbuh kepada 3 tungku utama, yakni yang pertama kemandirian lebih besar atau greater autonomy dalam pengelola atau otonomi. Kedua, akutabilitas atau tanggung urai atau greater accountability, bahkan bukan hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggung jawab, tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan program-program yang diselenggarakan. Ketiga, jaminan lebih besar terhadap kualitas atau greater quality assurance.
melalui evaluasi internal atau internal evaluation yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan, dan evaluasi internal internal atau external evaluation oleh badan akreditasi nasional atau BAN. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu, dinamika dan perkembangan pendidikan tinggi Islam dimulai. Setelah terbentuknya STI, berubah menjadi UII atau Universitas Islam Indonesia. Perkembangan berikutnya, Fakultas Agama UII dinegrikan menjadi PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Kemudian fase berikutnya muncullah IAIN dan STAIN. Selain itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta, baik berbentuk universitas, institut maupun sekolah tinggi. Pendidikan tinggi Islam kini usianya lebih dari 70 tahun, usia yang cukup panjang. Institusi ini salah satu pilar penting dalam membentuk peradaban Islam masa depan. Peradaban suatu cita-cita yang hendak diraih dalam waktu yang lama, diciptakan oleh semua bangsa di dunia. Untuk meraih hal tersebut diperlukan dukungan semua komponen bangsa, antara lain melalui pendidikan termasuk pendidikan tinggi Islam. Pendidikan tinggi Islam harus menyiapkan alumninya yang berkualitas, berkarakter kuat dan tangguh, berpengetahuan, cerdas, memiliki kompetensi serta berjiwa entrepreneurship. Mereka kini hidup di tengah era globalisasi dengan dampak positif dan negatifnya, dan di tengah kompetensi antara bangsa yang masing-masing ingin eksis dan servis untuk kebanggaan bangsanya. Di tengah arus ini, mereka harus hadir dengan kualitasnya yang juga dapat mengantarkan mereka menjadi bagian dari penegakan peradaban Indonesia ke depan. Lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia mulai berkembang sekitar 1930-an dengan berbagai dinamika keagamaan. Universitas Islam Indonesia atau UII tercatat sebagai Universitas Islam pertama di Indonesia. Situs resmi UII mengisahkan gagasan pendirian universitas ini berasal dari Sidang Umum Masjusmi atau Majelis Shojero Muslimin Indonesia tahun 1945. Pendidikan perguruan tinggi Islam ini membawa dampak penting bagi kaum muslim. Santri memiliki wadah untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka pada tahap awal. Perkembangan studi Islam banyak dipengaruhi tradisi keilmuan Islam asal Timur Tengah. Studi Islam tidak lagi berdasarkan pada mazhab tertentu, tetapi berbagi perspektif. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian muslim yang mengembangkan potensi spiritual, fisik, emosi, intelektual, dan sosial. Tujuan tersebut bukan hanya menghasilkan manusia yang baik, tapi juga mencakup pembentukan manusia yang bersifat religius dan duniawi. Hal ini akan tercipta bangsa yang harmonis, yang memiliki visi yang sama untuk mengembangkan potensi-potensi manusia Indonesia sebagai ciptaan Allah yang saling menghargai maupun latar belakangnya. Baik, terima kasih. Inilah yang kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Bila kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.